Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ceria. Nah, insya Allah kita akan membahas yang sedang viral itu tentang divorce ya, tentang perceraian. Akhir-akhir ini banyak influencer atau artis yang cerai gitu ya. Itu baru artis-artis, belum juga yang biasa-biasa aja banyak banget. Sampai kurang lebih saya lihat di berita itu 75% ungkapan perceraian di tahun 2025 ini. Nah, sebenarnya yang akan kita bahas mungkin perspektif dalam agama Islam ya, bagaimana satu hal ini teh mungkin boleh gitu, tapi tidak Allah sukai gitu kan ya. Maka dari itu saya pribadi ya kenalin teman-teman, seperti biasa saya ngobrol sama Bang Hadin. Insya Allah sekarang akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah gitu, seperti itu. Maka dari itu untuk pertanyaan pertama mungkin ya, kenapa sih banyak banget keputusan-keputusan baik suami ataupun istri yang ketika ada sebuah masalah itu dengan mudahnya mengatakan saya ceraikan gitu. Kenapa ya? Apa faktornya itu? Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau menurut saya gitu ya, yang faktor pertama itu mungkin karena mungkin ya semua itu kan dalam kehidupan kita itu pasti ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Allah kan? Ya, betul. Kalau sama istri kita kan hubungan secara insania gitu ya, Manusia ya. Tapi mungkin yang perlu harus kita perhatikan mungkin yang pertama mungkin karena pasti hubungannya sama Allah pasti yang itu yang terganggu mungkin. Berarti kurang ya hubungan sama Allahnya itu kurang dekat mungkin ya. Gitu. Kemudian mungkin yang kedua menurut saya gitu ya, kurang komunikasi sama pasangan gitu ya. Itu penting banget berarti. Penting banget. Ya kan tidak sedikit yang suami istri itu LDR gitu. Kerja suaminya itu di luar kota itu salah satu faktor ya, dalam tanda kutip ya, maaf teman-teman, itu kalau komunikasinya kurang gitu, terus juga pertemuannya saling komunikasi secara langsungnya kurang, itu faktor juga kan? Faktor komunikasi gitu ya. Terus kemudian mungkin yang selanjutnya mungkin selain dia komunikasi mungkin ilmunya juga mungkin antara hak dan kewajibannya gitu ya. Suami istri atau suami aja nih? Suami istri harus paham. Suami istri ya. Hak dan kewajiban seorang istri itu apa gitu. Terus kemudian kewajiban seorang suami teh apa gitu sering. Jadi memang harus paham, harus dipahami dan harus diilmui gitu sering. Dan kembali lagi semuanya itu kalau dia tidak mengilmui itu ya pasti akan berantakan. Seperti gini, kalau Angga mungkin pergi di suatu tempat gitu ya. Ada makan minuman. Lanjut. Pergi di suatu tempat kan kita perlu harus pakai map gitu ya. Ya betul. Map itu salah satu adalah harus ada ilmunya gitu seperti itu. Kalau bahasa analoginya gitu tuh harus punya ilmu gitu seperti itu. Di dalam pernikahan kita juga kan hubungan pernikahan itu tuh bukan setahun 2 tahun, tetapi sampai meninggal gitu ya. Kita gitu ya. Bahkan sampai ke surga gitu. Sampai ke surga, bahkan sampai ke surga untuk daerah kelak gitu ya. Itu salah satu misi keluarga kita gitu ya. Harus ada spirit misi keluarga kita itu harus paham. Kemudian mungkin istilah ilmunya mungkin harus tahu visi keluarganya itu kayak apa gitu seperti itu. Apakah cuma hanya cukup di dunia saja, atau harus sampai di akhirat gitu seperti itu. Padahal keluarga itu harus sampai di akhirat gitu seperti itu, sampai di surga, berkumpul di surga gitu menurut saya gitu ya. Emang sih faktornya banyak ya, ada yang selingkuh, terus juga mungkin kurang komunikasi, ada juga yang banyak faktor lah yang perceraian itu teh. Dan pada dasarnya ya mungkin itu juga ya, iman belum kuat mungkin ya, karena iman seseorang itu pasti naik turun gitu ya. Maka dari itu sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya hal itu, benar sih kita harus
harus cintanya itu ke Allah dulu gitu. Iya. Bahwasanya ketika kita cinta sama Allah, kita pasti berpikir beberapa 1000 kali untuk berbuat tidak baik kepada istri gitu kan ya. Kalau cintanya sama pasangan sewajarnya aja sebenarnya kan ya. Iya. Karena cinta sama pasangan itu pasti akan ada waktu yang kecewa. Iya, betul. Benar ya? Iya, benar. Karena pernikahan itu kan ibadah terpanjang gitu ya. Ibadah terpanjang sama Allah gitu seperti itu. Nah, kalau kita tidak kalau kita tidak memahami bahwa itu ibadah gitu seperti itu, ya pasti akan semuanya akan saling menuntut gitu. Ya, Saling menuntut, misal ini nggak kurang, betul gitu. Padahal kita kan banyak kekurangannya gitu. Ya, betul. Tidak bisa kita penuhi semuanya gitu. Makanya kalau istri dan suami sudah paham ya bahwa ini ada ibadah gitu seperti itu, bahkan kita dalam perjalanan kita pernikahan ini itu semuanya ibadah gitu seperti itu. Seperti kita saum itu dari dari subuh tuh sampai waktu begitu semuanya pahala gitu seperti itu. Begitu pun juga ibadah pernikahan itu dari sampai kita sampai meninggal gitu seperti itu ibadah semuanya gitu seperti itu. Makanya seorang suami dan istri itu harus paham bahwa pernikahan itu adalah ibadah sama Allah, dan pasti banyak banyak ujiannya. Bahkan sekarang itu ujiannya yang mungkin nafsu kita mungkin juga, misal ada perselingkuhan gitu ya mungkin sana kan ada andil dari nafsu kita juga, terus kemudian mungkin nafsu dari ada andil juga dari syaitan juga gitu ya. Bahkan ada khusus khusus jinnya gitu ya, dinasin gitu ya, seperti itu sama dengan Rasulullah gitu seperti itu. Makanya kalau kita tidak, yang pertama ibadah kita tidak kuat, kemudian mungkin komunikasi kita nggak kuat dengan istri kita, apalagi sekarang kan medsos gitu ya, media sosial gitu ya. Kalau kita jadikan standar media sosial adalah dalam rumah tangga itu ya pasti berantakan gitu seperti itu. Padahal kita harus punya standar kita adalah Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah gitu seperti itu, dan arahan-arahan dari para ulama gitu. Begitu mungkin kan ya betul sih. Banyak banget faktor yang bisa memicu perceraian ya. Terlebih hanya teman-teman, cuma ada poin penting di sini bahwasanya kita harus ya selalu dekat sama Allah gitu. Makanya kalau misalkan kita renggang dengan satu pasangan sama istri gitu, pasti selalu ada pertikaian dari rumah tangganya ini. Iya, betul. Selalu ada ketidaknyamanan gitu ya. Karena iman itu harus dicas setiap hari ya. Harus kita pupuk suami sama istri, harus saling berkomunikasi satu sama lain, dan ketika cinta sama Allah udah terpenuhi, cinta kita sama manusia juga pasti aman. Iya, betul. Nyaman dan tenang gitu. Jadi nggak bakalan ada namanya perselingkuhan, perceraian, karena mereka tahu gitu bahwa langsung berinteraksi sama Allah gitu. Iya, betul. Mereka tahu bahwa itu yang dilakukan itu Allah nggak suka. Betul. Nah kalau kita udah cinta sama Allah, yang dilakukan pasti yang baik-baik aja. Iya, gitu. betul. Kayak gitu. Jadi gitu teman-teman semua, itu sebenarnya pembahasannya ini sangat lama banget ya, Bang Jo, karena pada dasarnya seorang suami istri itu harus selalu setiap harinya berkomunikasi satu sama lain. Gitu teman-teman semua, mungkin itu dulu ya, karena ada beberapa faktor mungkin yang banyak banget kita ulas, dan ini pengalaman kita ya, yang alhamdulillah udah beberapa tahun menikah, dan insya Allah doakan kita juga selalu langgang dalam pernikahan ini gitu, dan Allah lindungi segala sesuatu. Oke teman-teman, tetap stay tune di video selanjutnya yang akan kita bahas tuntas ya, bahas lagi tentang pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Itu saja teman-teman, see you, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.